Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Ayu. Di sesi sini ngobrol dulu, by Ayu. Oke, kali ini aku mau cerita atau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kisah aku atau cerita perjalanan aku bersama dengan teman-teman saat trip ke Korea. Reward hasil kerja keras kita di kantor atau di perusahaan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jadi kurang lebihnya sekitar beberapa tahun yang lalu aku ada perjalanan trip dari perusahaan yang dimana ini adalah sebuah reward untuk kita karyawan-karyawan yang dinilai sangat berkontribusi di perusahaan. Kita diberikan reward yaitu jalan-jalan ke Korea. Terus kemudian kurang lebih sekitar 15 orang kita berangkat dari kantor, terus kemudian bertemu di bandara. Di bandara kita berangkat bareng. Sesampainya di Korea, kita disambut hangat oleh agent travel. Nah, semua schedule perjalanan dan lain-lainnya sudah direncanakan oleh agent travel. Jadi kita tinggal mengikuti schedule-nya aja. Hari pertama kemana, hari kedua kemana, ketiga kemana, seperti itu. Karena kebetulan di perusahaan aku ini kurang lebihnya kebanyakan gen milenial dan gen Z, jadi kita tuh tipe yang suka banget kalau jalanin hal-hal yang random gitu. Kalau yang terschedule banget kayaknya kurang gimana, kurang greget gitu ya, menurut kita gitu kan. Alhasil ada nih salah satu karyawan yang memang random banget, dan dia ini salah satu yang menurut aku dia petualang lah ya jiwanya. Jadi dia mengusulkan untuk gimana kalau kita ke Hongdae aja nih gitu kan. Di Korea ada tuh nama tempat, nama jalan, nama tempat, intinya namanya tuh Hongdae. Mungkin teman-teman udah tahu nih di Korea ada nama tempat yang namanya Hongdae ini. Nah, Hongdae ini salah satu yang mungkin terkenal untuk para remaja di sana atau abg-abg di sana tuh tempat nongkrong, dan juga ya banyak lah mungkin jajan-jajan, belanja-belanja yang seru di sana. Nah, suatu ketika owner aku atau atasan aku, bos aku lah ya, pimpinan, menyetujui hal tersebut. Dan karena perjalanan dengan travel itu berakhir di sore hari, jadi rencana perjalanan kita yang di luar schedule itu dijalankan di malam hari. Nah, jadi tibalah pada waktunya di malam hari itu kita bersama-sama nih kurang lebih 15 orang itu ikut semua. Ya, kita ke Hongdae bareng-bareng karena bus yang digunakan oleh agent travel sudah tidak bisa dipakai karena di luar schedule. Jadi kita rencana untuk menggunakan kereta bawah tanah di Korea. Ya udah tuh, intinya kita berangkatlah dari hotel ke stasiun kereta bawah tanah terdekat dan kita menuju ke Hongdae. Ya, melewati beberapa stasiun dan akhirnya sampailah di Hongdae atau di tempat tujuan. Ketika sampai di sana, kita semua dikumpulkan dan diberikan arahan bahwa di sini kalian dibebaskan. Kalian mau kemana, mau belanja, mau makan, mau jajan, intinya nanti pada jam tertentu kita akan berkumpul kembali di stasiun ini dan untuk perjalanan pulang ke hotel gitu. Ketika sudah berjalannya waktu, semua hampir semua berpisah dan membuat grup masing-masing. Jadi saat itu aku grupnya bertiga, aku cewek-cewek semua nih, aku bertiga. Ya udah, aku belanja, aku jajan gitu ya. Nah, karena waktu udah lumayan agak larut, akhirnya kita memutuskan untuk gimana kalau kita coba ke titik kumpul yang awal. Siapa tahu sudah pada kumpul di sana, karena kebetulan waktunya juga sudah menentukan jam yang diharuskan untuk berkumpul kembali. Ya, setibanya aku dan teman-teman di sana ternyata belum ada yang berkumpul. Ternyata dapat notifikasi atau ada informasi di grup bahwa teman-teman yang lain masih ingin menikmati perjalanan atau jalan-jalan di Hongdae. Nah, karena kebetulan aku bertiga cewek semua dan
aku salah satu orang yang udah lelah lah, kalau udah capek rasanya pengen rebahan gitu ya, pengen istirahat. Dan kebetulan teman aku yang satu lagi juga sama. Tapi teman aku yang terakhir ini, yang satunya lagi, karena kita bertiga, dia salah satu yang tipenya suka banget nih untuk nongkrong, ngobrol, jalan-jalan gitu. Alhasil dia ikutlah sama geng satunya lagi atau sama grup satunya lagi untuk jalan-jalan lagi, keliling lagi di Hongdae. Tersisa tinggal kita berdua. Karena kita cuma berdua, kita bingung nih pulang kayak gimana nih kalau kita duluan ke hotel, ya kan? Karena kita bingung, akhirnya kita bilang lah di grup, kita mau pulang duluan nih ke hotel, ada yang mau ikut bareng gak? Rencananya sih kita mau naik kereta gitu. Ya udah, ada nih yang jawab, dan kebetulan ada juga yang mau bareng ke hotel bareng-bareng sama kita berdua. Kita tungguin, dan ternyata yang mau join bareng adalah 2 orang, satu cewek dan satu lagi cowok. Oke, jadi totalnya kita berempat nih yang mau pulang duluan ke hotel gitu. Ya, sering berjalannya waktu kita jalan aja nih, turun ke kereta bawah tanah, karena rutenya kita sudah hafal dalam artian oh ya udah tinggal ikutin rute yang tadi, dari stasiun sini A kita ke stasiun B, dari stasiun B ini kita akan transit ke stasiun C untuk pulang ke hotel. Ya udah, kita naiklah, udah happy nih, wih kita mandiri banget ya, mau pulang naik kereta sendiri gitu ya. Ya udah. Intinya ketika kita sudah sampai stasiun B, kita ingin transit, harus naik dulu ini atau untuk tap in tap out lagi. Ternyata di situ situasi udah sepi karena memang udah malam, ya kan? Sudah malam, dan setahu aku emang di Korea itu pasti ada batas waktu ya, bukan cuma di Korea sih, di Indo juga kalau kereta kayaknya ada batas waktunya nggak sih? Nggak semuanya 24 jam. Nah, jadi saat itu dibataskan waktunya, dan ternyata kereta yang akan kita naiki ke stasiun C atau yang bagian transit itu sudah habis, sudah tidak ada lagi, kereta terakhirnya sudah berjalan. Jadi kita udah nggak bisa nih naik kereta itu lagi. Ya udah tuh, kita bingung dong. Akhirnya ketemu sama bapak security. Ya dia ajusi gitu, kayak bapak-bapak lah gitu ya. Dia nanya, karena kita kebingungan, dia nanya kayak, kalian mau kemana, dengan bahasa Koreanya itu yang sekilas kita mengerti lah gitu ya. Mungkin kayak kesannya dia bertanya mungkin gitu kan, tapi kita jawab aja kalau kita mau ke hotel, kembali ke hotel gitu kan. Di mana, dia dengan gerak-geriknya gitu mungkin nanya kayak di mana. Kita bilang di hotel ini gitu, dengan bahasa kita yang juga terbatas gitu. Sedang kitanya juga nggak bisa bahasa Korea, dari ajusi pribadi juga nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi kita ngobrol pun seadanya. Ya udah, ngobrol seadanya. Intinya kita kasih lah terakhir tuh kayak lokasi maps gitu. Kalau di sini alamatnya, nama jalannya ini gitu. Dia mengarahkan, oh iya di situ sudah tidak ada kereta. Intinya dia dengan tanda tangannya ini no gitu ya, ibaratnya udah nggak ada. Oh ya udah. Akhirnya kita ambil keputusan untuk gimana kalau kita naik dulu aja ke atas gitu ya. Kita keluar dulu aja dari stasiun bawah ini. Kita naik ke tangga, udah keluar di pinggir jalan raya. Keluar di pinggir jalan raya, dan ternyata di luar itu udah gerimis syahdu gitu ya, gerimis kecil gitu. Oke, udah gerimis kecil, kita celingak-celinguk daerah situ kok sepi gitu ya. Mungkin karena emang udah malam. Kalau nggak salah itu masih sekitar jam 10 deh ya, jam 10-an kayaknya, apa jam 9-an. Tapi udah sepi, lalu lalang mobil juga udah nggak ada, sedikit lah, 1, 2, 3 bisa terhitung lah. Terus kemudian kita lihat di situ juga ada sih kayak apa itu ya namanya, terminal. Bukan terminal sih kalau itu. Iya, terminal bus gitu, busway. Kita ke situ lah, lihat artinya apa nih, kita pakai HP Google Translate gitu kan. Di scan, ternyata artinya tuh ini menuju ke daerah mana, dan ini adalah bus terakhir gitulah.
Aduh, emang rutenya ke hotel kita ya, karena kita takutnya nyasar kan. Justru nanti aja naik taksi gitu kan. Lihat taksi emang ada lewat nih 1-2 taksi. Tapi kita berusaha untuk stopin, taksinya nggak mau berhenti. Mikir dong, apa jangan-jangan pakai aplikasi? Ya kan kita nggak punya ya aplikasinya ya. Ya udah. Akhirnya kita bingung nih, ya udah tunggu dulu aja deh, coba tanya-tanya atau telepon-telepon gitu kan, siapa gitu. Ya udah nih, tunggulah kita. Nggak lama ada mas-mas nih ya, opa-opa. Opa-opa datang dari arah ujung mengarah ke arah halte. Terus kemudian dia lagi nunggu, kayaknya dia lagi nunggu bus terakhir ini. Udah kita gini nih, cewek-cewek berpikir, karena cowoknya cuma satu kan, gimana kalau kita tanya aja tuh mas-mas itu, kayak siapa tahu dia tahu gitu ya, kita harus kemana, naik apa. Ya tapi nggak mungkin kita doang yang nanya, yang mungkin kita berani nanya gitu kan. Udah tuh itu aja gitu kan, dia cowok, biar sama-sama cowok kan. Sedangkan komunikasi kita yang memang terbatas ya, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Inggris juga minim. Terus kemudian bahasa Korea juga kita nggak ngerti. Alhasil ya udah dicobalah sama teman kita yang cowok ini dengan bahasanya yang minim itu. Kita nanya untuk ke hotel ini kita harus naik apa gitu. Terus dia kayak menjelaskan sedikit dengan bahasa Inggris yang kita mengerti juga, dan dia juga yang sedikit ya paham lah dikit-dikit ya bahasa Inggris. Dia jelasin kalau udah nggak ada bus atau transportasi umum ke arah sana gitu, kalian bisa menggunakan taksi gitu kan. Terus kita tanya cara pakai taksinya gimana, karena dari tadi kita udah stopin nggak bisa. Oh, untuk taksi memang harus menggunakan aplikasi katanya gitu. Ya udah, kan kita nggak tahu ya, akhirnya dia berinisiatif untuk sebentar katanya gitu. Tadi mana alamatnya atau apa? Kita kasih tahu, dia ternyata pesenin kita lewat aplikasi taksinya dia. Baik banget nggak? Baik banget kan? Nah, terus ternyata dia pesenin, katanya kalian tinggal tunggu aja ya, nanti taksinya datang gitu. Nanti taksinya datang dan kalian tidak perlu membayar karena sudah aku bayar, kata dia gitu kan. Lah, kita kaget dong. Hah? Dibayar? Ya udah berapa gitu jumlahnya, kita ganti kan. Kebetulan ada bokes nggak, kita patungan tuh akhirnya kan. Patungan keluarin cash kita yang ada tuh. Akhirnya nggak mau, dia menolak nggak mau untuk menerima uang itu. Tapi kita kasih sekitar berapa ribu ya, 15.000 atau berapa ribu uang Korea gitu kan. Dia cuma ngambil sekitar 10.000 apa 5.000 gitu ya, lupa lah. Intinya kalau dirupiahin sekitar 50 ribuan atau 100.000 gitu, aku lupa. Intinya dia terima cuma segitu, karena kita juga nggak tahu kan nominal aslinya berapa. Nah terus ada bus datang nih. Ini kan kita tahu dong ini posisinya bus terakhir ya kan, bis terakhir. Kayaknya dia ke terminal itu untuk nunggu bus, ya nggak sih? Pasti kan dia nunggu bus. Ternyata dia nggak naik bus itu, padahal itu bus terakhir. Dia nggak naik bus itu, dia malah nungguin taksi yang udah dia pesan untuk kita. Jadi dia mau memastikan kita udah naik taksi itu dan kita sudah berangkat gitu. Kita tahu itu dari mana? Karena teman kita yang cowok nanya, kamu nggak naik ini bis ini gitu, bis tadi. Katanya nggak usah, nggak apa-apa, aku tunggu kalian aja gitu. Kita langsung terharu dong, kayak oh my guardian, anjay. Nggak, saya ada malaikat gitu ya, goblin. Ada malaikat nih gitu kan yang nolongin kita. Ya udah, dia nungguin, tapi kan kasihan ya, dia kan pengen naik bus gitu, dan itu bus terakhir gitu. Ya udah, intinya skip. Intinya datanglah tuh datang taksinya, dan dia memastikan ke kita kalau nanti supir taksinya minta uang lagi jangan dikasih karena sudah dibayar melalui aplikasi aku, kata dia gitu. Oh iya, oke, terima kasih ya, kamsahamnida gitu kan. thank you. Iya. Terus dia ngomong lah sama supirnya, antarin, tolong, mungkin bahasanya kayak tolong antarkan ya gitulah. Udah tuh ya, intinya kita udah naik berempat, yang cowok di depan, kita bertiga di belakang. Udah tuh nah di dalam mobil taksi, temen kita yang cowok bilang, tadi gue dapet nih sosmednya dia gitu.
dapet nih, coba cek gitu kan. Kita lihat, cek, bilang makasih, coba lu chat ininya, Instagramnya gitu kan. Dapat Instagram, soalnya dapetnya Instagram, dan tuh di chat sama dia, thank you ya, bla gitu, kayak dengan bahasa Inggris itu kan. Oh iya, sama-sama gitu. Dan dia tau nggak, dia cerita kalau ternyata hari itu, dia cerita nih, balas di DM, dia cerita kalau ternyata hari itu adalah hari yang sangat berat buat dia sebetulnya, tapi tiba-tiba dia ketemu sama kita, orang random ini, berempat yang nyasar gitu kan. Akhirnya hari-harinya dia tuh ada hal yang lumayan menyenangkan lah gitu ya, bisa membantu sesama gitu, karena yang tadinya dia mungkin tidak ngerasa harinya kayak tidak bersemangat atau mungkin lagi ada masalah, ketemu kita, menolong kita, itu buat dia tuh kayak sesuatu yang wah gitu, sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Gitulah intinya, jadi kita jadi terharu tuh di mobil taksi, tuh kayak oh ya ampun gitu kan, opa-opa gitu ya. Pokoknya kita lebay banget nih di dalam taksi gitu. Intinya kita suruh lah teman kita balas, yaudah ya thank you bla 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 bla, intinya gitu udah tuh. Iya, nanti ketika kalian, dia balas tuh, ketika kalian sampai di hotel, tolong kabarin saya gitu. Saya ingin memastikan kalau kalian sampai dengan selamat. Baik banget nggak tuh? Baik banget kan? Ya intinya udah tuh, kita nyampe lah di hotel. Nyampe depan hotel, kita selfie gengs. Kita selfie dan kita kirim ke dia. Thank you so much, sekali lagi kita bilang gitu. Thank you so much, kita sudah sampai gitu. Ada intinya kayaknya berlanjut DM-an mungkin sama teman kita yang cowok itu, seperti itu. Jadi itu kisah yang menurut aku sangat berkesan di sepanjang hidup aku, ketika kita lagi jalan-jalan atau lagi trip ke daerah lain, khususnya ke negara orang gitu, negara lain yang dimana kita belum pernah datangin, terus tiba-tiba kita punya cerita seperti ini, itu sangat-sangat berkesan buat aku dan teman-teman aku juga gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman-pengalaman unik lainnya juga yang mirip-mirip sama cerita aku, atau mungkin yang lebih berkesan lagi buat teman-teman dan mungkin berminat atau berkenan untuk aku ceritakan di akun aku, teman-teman boleh banget langsung DM aku aja, atau mungkin bisa langsung hubungi aku, nanti bisa aku ceritakan juga di channel aku gitu. Atau mungkin nanti akan aku ceritakan juga next kisah apa lagi nih yang seru di kehidupan aku. Mungkin setelah ini akan cerita ke Jepang, atau mungkin aku akan ceritakan lagi cerita-cerita yang lainnya, atau mungkin kalau teman-teman lebih minat cerita-cerita horor juga boleh. Nanti aku ceritakan kisah horor aku, pengalaman aku dari kecil sampai beranjak dewasa gitu ya, kisah horornya, karena ada nih gitu. Boleh mungkin komen-komen juga di kolom komentar ya buat teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe-nya juga sama sama di like-nya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah simak ceritanya aku. Semoga suka dengan ceritanya dan see you di next cerita. Dadah. Assalamualaikum.